Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat video ini. Dalam video ini nanti saya akan bertanya dengan teman saya tentang dua tafsir yang sangat populer, yaitu tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Sudah tidak asing ya buat kita? Baiklah, langsung saja kita bertanya kepada mereka. Kira-kira mana sih yang lebih mendekati kebenaran? Tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir? Baiklah, selanjutnya kita dengarkan saja penjelasan dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tafsir ini ditulis oleh ulama besar di antara para ulama ahli sunnah. Para ulama ini senantiasa memberi nasihat agar memiliki dan mempelajari keduanya. Masing-masing dari kedua tafsir ini memiliki keistimewaan yang menjadikan para penuntut ilmu tidak bisa menyebutkan keistimewaan dan kelebihan salah satu dari yang lainnya. Tafsir At-Tabari ini ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah di daerah yang disebut Tabaristan, dan beliau wafat pada tahun 310 Hijriah di usia 86 tahun. Tafsirnya dinamakan Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Ibnu Huzaimah berkata, "Aku telah menelaah kitab tafsirnya dari permulaan hingga akhirnya. Maka aku tidak mengetahui jika ada seorang di muka bumi ini yang lebih mengerti daripada Ibnu Jarir." Dari kitab Syiar Al-Alami Nubala. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun kitab-kitab tafsir yang beredar di tengah masyarakat, maka yang paling sahih di antara kitab-kitab tafsir tersebut adalah karangan Muhammad bin Jarir At-Tabari, karena di dalamnya disebutkan perkataan para ulama salaf dengan sanad yang tidak diragukan lagi kesahihannya, serta tidak ada bid'ah di dalamnya, dan tidak pula menukil perkataan orang-orang yang diduga dengan kedustaannya seperti Muqatil bin Bakir dan Al-Kalbi dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dia juga mengatakan dalam kitab Muqaddimatul fi Usulul Tafsir, tafsir Ibnu Jarir ini atau tafsir Tabari ini adalah tafsir yang paling mulia dan paling berbobot isinya. Tafsir ini bersandar pada perkataan tiga tingkatan dari tingkatan para ahli tafsir ulama salaf. Mereka adalah para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Disebutkan perkataan mereka dengan sanad yang disandarkan kepada mereka, dan inilah bentuk keistimewaan yang amat luar biasa dalam penulisan kitabnya, yang tidak didapati kebanyakan kitab-kitab tafsir lainnya. Akan tetapi, keistimewaan ini tidak sepadan dengan keadaan kaum muslimin pada umumnya, yang rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk menelaah sanad-sanad dan mengetahui serta membedakan yang sahih dari yang dhaif. Mereka merasa cukup dan berhenti sebatas pada kebenaran sanad dan kedhaifannya dengan ungkapan yang ringkas, jelas, dan terang. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya yaitu tentang tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Beliau adalah Abul Fi'da Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, wafat pada tahun 774 Hijriah. Tafsirnya itu dinamakan dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam As-Suyuti rahimakumullah pernah berkata tentang kitab ini, tidak ada orang yang hidup di zamannya yang mengarang sepadan dengan tafsirnya. Hal tersebut terkandung dalam Tazkiratul Hufat
halaman 534. Tafsirnya tergolong tafsir bil maksur. Maksudnya adalah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat lain dengan hadis Nabi, dan tingkat kemasyurannya itu tafsirnya menurut ulama mutakhir adalah setelah kemasyuran tafsir At-Tabari. Redaksinya sangat mudah dipahami dan tata bahasa yang baik, tidak terlalu panjang dan membosankan atau terlalu pendek atau menyulitkan pemahaman. Kemudian beliau itu menyebutkan ucapan para salafus soleh dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan menyelaraskan antara pendapatnya. Di samping itu, beliau juga menghindari khilaf yang menyimpang. Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani mengungkapkan kekagumannya pada penafsiran beliau. Beliau mengungkapkan bahwa sungguh tafsir beliau itu syarat dengan hadis-hadis dan atsarnya disertai sanadnya masing-masing dengan disebutkan tingkat kesohihan dan kelemahan para perawinya. Metode dalam penafsirannya itu beliau menafsirkan ayat dengan ayat dan menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dan sesuai dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian menghadirkan hadis-hadis yang bersinggungan dengan tema ayat tersebut. Sebagaimana beliau juga meletakkan sanad-sanad hadis tersebut, khususnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya. Dalam musnadnya, seringkali beliau juga berbicara tentang kesohihan dan kelemahan hadis. Dan itu merupakan salah satu di antara keistimewaan yang luar biasa pada tafsirnya. Kemudian juga beliau menyebutkan ucapan para salafus soleh dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan menyelaraskan antara pendapat tersebut. Di samping itu juga beliau juga menghindari khilaf yang menyimpang. Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani itu mengungkapkan kekagumannya pada penafsiran beliau. Sungguh tafsir beliau syarat dengan hadis-hadis dan atsar. Baik, itu tadi penjelasan dari kedua tafsir ini. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya bagi para penuntut ilmu, dua kitab tafsir ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Jika menilik keutamaan antara keduanya, maka sesungguhnya tafsir Ibnu Jarir tidak ada seorang ulama pun setelahnya yang mengarang sepadan dengan kitab tersebut. Dan dia merupakan bekal bagi para ulama dan bagi para penuntut ilmu. Akan tetapi, kitab ini tidak cocok bagi kalangan awam karena ketidaksanggupan mereka dalam memahami tafsir tersebut. Adapun tafsir Ibnu Katsir, dia lebih mudah bagi kebanyakan orang. Dan di dalamnya juga terdapat faedah-faedah yang teramat besar bagi para ulama dan penuntut ilmu. Mungkin cukup sekian video kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.